rusak, atau mungkin orang tua sakit, jadi saya harus segera pulang ke rumah. Nah, jadi mungkin setiap orang juga pasti memiliki resikonya masing-masing lah ya. Nah, jumlahnya berapa Mas kalau misal ada yang tanya dari darurat ini? Nah, itu macam-macam. Biasanya kalau misal seorang Finplan punya teorinya masing-masing. Tapi kalau misal buat aku sih gampangnya kalau misal masih jomblo atau masih belum berkeluarga itu 3 sampai 6 kali itu sudah bagus. Nah, nanti kalau misal berkeluarga bisa dinaikkan, bisa 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi contohnya kalau misalnya 3 juta nih. Nah, jadi dana darurat yang dimiliki kan kalau misal dikalikan 3, nah, paling nggak punya 9 juta dana darurat yang mungkin bisa disimpan di tabungan biasa atau di reksadana pasar uang. Nah, nyimpannya juga harus di tempat-tempat yang aman, nah, yang nggak mungkin berkurang nilainya. Dan bisa diambil sewaktu-waktu ketika kondisi darurat. Jangan malah dana darurat ditaruh di investasi saham ataupun peer-to-peer lending yang susah cairnya, janganlah ya. Terus selanjutnya manajemen utang. Nah, biasanya kalau misal PNS itu mesti identiknya dengan utang atau ya mensekolahkan SK-nya lah ya. Nah, tapi kalau misal untuk manajemen utang yang bagus, jangan sampai rasio cicilan itu lebih besar daripada 35% daripada pendapatan. Terus terkait manajemen risiko ini dengan asuransi. Nah, kalau misal sekarang pasti semuanya kalau terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau misal butuh asuransi jiwa, bisa juga mendaftar mungkin di asuransi swasta lainnya. Nah, baru nih kalau misal Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi kriteria keamanan keuangan ini, nah naik level tuh ke kenyamanan keuangan. Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan, menyusun terkait target keuangan jangka pendek, jangka panjang, hingga dana pensiun. Bahkan bisa sampai untuk mempersiapkan warisan kepada generasi selanjutnya. Nah, lanjut soal ke alokasi keuangan, sebenarnya setiap orang itu beda-beda alokasi keuangannya. Bahkan untuk setiap umur aja juga bisa beda-beda. Nah, tapi kalau ini buat ya buat gampangnya, buat acuan aja, buat referensi. Nah, setiap gajian itu bisa langsung disisihkan nih, bahkan untuk 50% buat biaya hidup dan cicilan. Terus 30%-nya buat masa depan. Masa depan ini bisa buat investasi, buat nabung dana darurat, ataupun buat proteksi atau asuransi jiwa. Nah, terus jangan lupa 10% minimal lah ya buat kebaikan, buat ngasih teman, ngasih orang tua. Kalau lebih bahkan lebih bagus lagi. Dan terakhir keinginan nih, pasti orang punya keinginan lah, entah buat shopping, jalan-jalan, makan atau buat kulineran. Nah, itu mungkin bisa disisihkan kayak gitu. Nah, kalau bisa tiap orang punya budgeting nih tiap awal bulan. Jangan sampai uang cuma nganggur di rekening, yang penting ada aja, nggak pernah diperhitungkan. Nah, tahu-tahu duitnya habis, nggak tahu nih habisnya kemana. Tapi kalau misal kita dari awal udah punya budgeting gini, terus kita sisihkan ke setiap rekening yang berbeda, nah itu pasti kita bisa tahu nih, terkontrol, bisnis kontrol ya. Apalagi kalau misal masih muda gini, cicilan belum ada, nah biaya hidup juga mungkin masih rendah, bisa dibanyakin di porsi masa depan atau buat investasi. Tapi kalau misal nanti udah sering waktu untuk cicilannya semakin membesar, nah mungkin pilihan lainnya ya antara biaya hidupnya yang ditekan ataupun ya kita cari tambahan penghasilan aja, gitu sih. Terus, nah ini jangan mudah berutang, Bapak juga pay cash, dan ya utang itu kayak sebuah circle lah. Tapi kalau misal utangnya buat produktif itu malah bagus. Nah, contohnya maksudnya gimana, Mas? Nah, utang konsumtif itu ya utang yang buat buat beli barang-barang konsumtif aja, kayak beli HP, beli laptop. Nah, tapi kalau misal utang produktif buat kayak usaha, buat rumah, nah itu malah
tidak apa-apa teman-teman kalian. Nah, jadi kalau bisa utangnya buat yang produktif aja, buat usaha. Terus ini lanjut, kenapa harus mulai investasi? Itu pasti banyak yang tanya gini. Nah, daripada buat investasi, mending uangnya kan dibelanjakan. Belum tentu juga kita hidup sampai 10 tahun depan, 20 tahun ke depan. Kenapa sih susah investasi? Nah, investasi ini kan memang menunda konsumsi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misal kita tidak mulai dari sekarang, nah tentu kita di masa depan nggak akan bisa menuai dari hasil yang kita tanam ini. Nah, sesuai dengan peribahasa kan, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, apa yang akan kamu tuai. Jadi ya kita kalau misal pengen masa depan yang lebih baik, mulai investasi dari sekarang. Yang pertama yaitu inflasi. Nah, inflasi itu apa sih? Inflasi itu yaitu kenaikan harga dari barang-barang. Nah, lebih gampangnya itu ya kalau misal zaman dulu aja bakso mungkin 1.000 atau 2.000 udah bisa lah ya dapat. Nah, sekarang aja bakso mungkin harganya udah 10.000 bahkan 15.000. Rata-rata inflasi di Indonesia aja ada sekitar 3%. Jadi kalau misal cuman nyimpan uang tunai aja nih di bawah kasur atau mungkin di celengan ayam, nah uangnya itu bakal tergerus ya oleh nilai inflasi. Nah ini gambarnya, kalau misal sekarang nih buat beli kopi Starbucks, nah, butuh 50.000, nah, kalau misal di 2045 mungkin hanya bisa beli setengah cangkir aja atau bahkan kurang. Nah, jadi Bapak Ibu, investasi itu yaitu salah satu tujuannya agar bisa mengalahkan inflasi, agar nilai uang yang kita miliki itu tidak tersisih, tidak berkurang, kalau bisa malah bertambah. Nah, terus alasan yang kedua kenapa kita harus berinvestasi sedari dini, yaitu karena siklus hidup manusia ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, manusia dari dulu sampai sekarang pastinya mulai dari lahir, terus masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga akhirnya masa tua itu sebuah keniscayaan atau sudah pasti akan terjadi. Nah, apalagi nih yang masih muda, jangan sampai cuman pengen seneng-seneng aja, nggak mau mempersiapkan masa tua, padahal sudah pasti tuh, nah, 20 atau 30 tahun lagi pasti akan datang tuh masa tua. Kan nggak mungkin tuh kita produktif terus ya sampai seumur hidup. Ada masa-masa produktif, ada masa-masa tidak produktif. Nah, ketika masih muda, pasti memiliki waktu yang lebih banyak, punya tenaga yang lebih banyak. Nah, manfaatkan nih untuk produktif sebanyak-banyaknya. Nah, agar nanti ketika di usia tua, nah, ketika udah investasi dari usia muda, ketika sudah tidak produktif, akhirnya bisa memetik hasilnya. Nah, kita tinggal menerima uang setiap bulannya atau setiap tahunnya dari hasil investasi kita, karena sudah mempunyai passive income yang lumayan banyak untuk memenuhi pengeluaran kita sehari-hari. Nah, jadi karena masa muda itu tidak datang 2 kali, jadi harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya nih masa muda. Apalagi kalau misal dalam berinvestasi, ketika seorang mulai investasi di umur 20 sama umur 30, itu aja sudah beda banget hasilnya. Nah, di akhir sesi kasih tahu tuh gambarannya. Ketika mulai di umur 40 lagi, itu pasti bakal berbeda. Jadi kalau misal ditanya kapan waktu terbaik untuk mulai berinvestasi, ya pasti aku jawabnya sekarang. Nah, kalau misal nggak tahu cara investasi, ya belajar. Nah, banyak banget sekarang kalau misal mau belajar bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari sosial media kayak Instagram, ada YouTube. Nah, apalagi juga kayak webinar kayak gini banyak banget yang ngadain. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu atau nggak bisa. Nah, banyak
jalan untuk belajar banyak caranya. Nah, terus masuk ke mindset investor sukses. Nah, investasi itu nggak cuman nyari keuntungan ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, kalau misal cuma nyari keuntungan berarti mindsetnya masih ya belum di jalur yang tepat. Investasi itu yaitu sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan keuangan dan kondisi saat ini. Misalnya nih, aku punya tujuan pengen beli rumah 5 tahun lagi. Nah, oleh karena itu, kan sekarang kan belum punya uangnya. Nah, belum cukup dananya. Oleh karena itu saya buat ngumpulin dananya itu dengan berinvestasi secara rutin setiap bulannya. Nah, ketika investasi saya naik, nah dengan returnnya juga lumayan ternyata karena ekonominya membaik. Nah, jadinya nggak harus nunggu 5 tahun, tapi 3 tahun sudah target dana buat beli rumah udah tercapai. Ya saya ambil dananya Bapak Ibu. Saya ambil dananya buat beli rumah. Nah, tapi kalau misal ternyata setelah 5 tahun dananya belum tercukupi, ya nanti pilihannya antara menunggu beberapa tahun lagi atau kita menurunkan harga rumah yang ingin kita beli. Kayak gitu sih. Jadi jangan cuma mengejar keuntungan saja, tapi harus punya tujuan. Soalnya kalau misal nggak punya tujuan kayak aku dulu, ya investasi asal investasi aja, cuma cari cuan aja. Nah yang ada itu nggak terstruktur, nggak semangat juga buat belajar. Nah cuma asal beli, asal jual. Tapi kalau misal punya tujuan nih, kita bisa bikin tujuannya lebih kecil lagi. Nah kayak kita harus investasikan berapa per bulannya, terus di instrumen apa, agar tujuan keuangan itu bisa segera kita capai. Bahkan kita jadi semangat juga nih untuk nyari penghasilan tambahan. Terus, tapi kalau misal ditanya, apa investasi terbaik? Nah, Warren Buffett nih bilang, the best investment you can make is investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Nah, semakin banyak yang kamu pelajari, akan semakin banyak yang kamu dapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan ragu buat terus belajar, buat membeli buku, soal investasi lah, soal menambah penghasilan, ya, menambah skill, nah, apapun itu. Nah, investasi kepada diri sendiri, kalau misal bahasa kerennya investasi leher ke atas. Nah, kita kan juga nggak ragu-ragu tuh kalau misal kita buat beli baju, buat beli sepatu, nah, buat beli gadget. Nah, tapi kalau misal buat beli buku, buat ikut webinar, kadang-kadang kita masih rugi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Padahal juga kalau misal skill kita semakin bertambah, semakin mudah juga kita untuk mendapatkan penghasilan, entah dari bisnis, entah dari YouTube mungkin, atau dari bikin konten juga bisa. Nah, banyak cara. Nah, terus kalau misal mindset investasi yang tepat, yaitu yang pertama orientasinya jangka panjang aja, Bapak Ibu sekalian. Kita jadi investor aja. Nah, kalau misal saranku sih, jangan cuman jadi trader. Trader itu yaitu biasanya orang yang memperjualbelikan instrumen investasi dalam jangka pendek. Tapi kalau misal seorang investor memiliki orientasinya jangka panjang. Nah, terus juga, investor yang sukses itu selalu berpikir rasional. Nah, jadi kalau misal ada nih temen atau mungkin orang yang baru kenal nawarin, nah ini nih ada investasi yang bisa ngasih rutin sampai 100%. Nah, itu bisa-bisa malah investasi bodong. Jangan sampai keserakahan mengambil alih kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus selalu berpikir rasional. Nah, terus yang ketiga yaitu memiliki kesabaran. Nah, investor itu ya memiliki kesabaran. Nah, kalau misal mau kaya secara cepat, ya bisa aja mulai bisnis atau usaha lain. Tapi kalau misal pengen jadi investor yang sukses, ya milik kesabaran aja yang lebih daripada orang lain. Soalnya seperti kata Warren Buffett,
Nah, apalagi di saham itu sebuah alat yang mentransfer kekayaan dari orang yang nggak sabaran ke orang yang sabar. Terus yang keempat yaitu emosi yang tepat, tapi bukan emosional. Nah, maksudnya gimana nih? Contohnya waktu awal pandemi kemarin itu. Nah, kalau misalnya di saham banyak banget orang yang berbondong-bondong jual sahamnya karena ya takut kondisi ekonominya terpuruk dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita malah sebaliknya, malah ketika orang lain takut kita membeli saham-saham yang harganya murah, nah sekarang aja sudah bisa naik ratusan persen, Bapak Ibu. Nah, jadi emosional itu sebenarnya boleh, tapi ya emosi yang tepat. Nah, ketika di saat yang tepat. Serakah itu boleh, tapi serakah ketika orang-orang lain takut. Nah, seperti kata Warren Buffett tadi juga itu, be greedy when other fearful. Be fearful when other greedy. Alias artinya jadilah takut ketika orang lain serakah, tapi jadilah serakah ketika orang lain takut. Nah, kayak gitu. Terus masuk ke memahami investasi. Nah, ketika kita berinvestasi, kita bisa mendapat dua keuntungan nih, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu keuntungan dari capital gain atau kenaikan nilai aset. Nah, itu biasanya contohnya kayak kalau misal 10 tahun lalu kita beli rumah yang harganya 100 juta, terus tahun ini harganya naik jadi 100 juta, jadi 200 juta atau 300 juta. Nah, kan ada kenaikan harga tuh. Itu namanya capital gain. Nah, kalau bisa dijual. Tapi kalau misal cash flow itu yaitu arus kas rutin dari aset investasi. Nah, kalau misal ngomongin rumah tadi, nah kalau misal dijual itu kan dapatnya capital gain. Tapi kalau misal disewain, nah dapatnya cash flow. Mungkin ada orang yang mau menyewa, nah kita dapat uang sewanya rutin tiap bulan atau tiap tahun. Nah itu bisa dianggap cash flow. Kalau misal capital gain, kan kita jual tuh asetnya. Jadi bukan milik kita lagi, tapi dapatnya keuntungan. Nah, tapi kalau misal cash flow, asetnya masih milik kita, tapi kita dapatnya rutin nih, tiap waktu, tiap periode. Analogi gampangnya itu kayak ayam gini tuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misal beli ayam di harga anak ayam di harga murah, di harga 3.000, nah kemudian ayam dirawat sampai besar, nah, sampai udah gendut, nah udah terus dijual mahal tuh di harga 35.000. Nah, kalau misal dijual dapat keuntungan, nah itu namanya capital gain. Tapi kalau misal ayamnya ini nggak dijual, tapi dibiarin biar bertelur rutin setiap minggu atau berapa hari sekali. Nah, ketika udah bertelur, terus kita ambil telurnya, nah yang kita jual telurnya aja. Nah, itulah cash flow. Kita masih punya ayamnya, tapi dapat penghasilan rutin. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nanti mau cari instrumen investasi yang menghasilkan capital gain atau menghasilkan cash flow. Nah, contohnya kayak gini nih, ada macam-macam instrumen investasi. Dari yang resikonya paling rendah ke resikonya yang paling tinggi. Dari yang pertama ada deposito, ada emas, ada obligasi, reksadana, peer-to-peer lending, sampai saham. Nah, kalau misalnya pertama nih, deposito. Deposito itu kita ibaratinya kayak telur tadi. Kita dapatnya cash flow. Karena kita minjamkan uang ke bank, nah, kita nabung di bank, nah, sama banknya nanti kan kita bakal dapat tuh bunga per bulan atau per tiap 3 bulan. Kan ibaratnya kayak telur tadi itu, kita dapat arus kas rutin. Nah, terus tapi kalau misal emas, nah kalau misal emas ini tipenya yaitu capital gain. Nah, kayak kalau misal dulu nih
harga emas per gramnya 500 atau 600 ribu. Terus kemarin ketika pandemi harganya melonjak naik sampai 1 juta per gramnya, terus dijual. Nah, itu kan dapat keuntungan. Nah, keuntungannya yaitu dari capital gain tadi itu. Terus lanjut ke obligasi. Nah, kalau misal obligasi ini yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah. Kalau misal aku ditanya nih investasi apa yang paling aman, nah biasanya aku jawab obligasi ini. Selama Indonesia masih merdeka, selama Indonesia itu masih ada, tidak ada kemungkinan gagal bayar. Nah, karena udah dijamin langsung oleh negara, ada undang-undangnya. Nah, seperti kalau sekarang ini juga ada yang namanya ST007. Nah, Bapak-Bapak Ibu bisa beli tuh. Nah, di obligasi juga ada yang konvensional, ada yang syariah. Bisa dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing aja. Nah, obligasi sifatnya kayak deposito. Nah, karena nanti setiap bulannya akan dapat rutin cash flow dari pokok yang kita pinjamkan. Maksudnya gimana? Nah, kalau misal deposito kan kita nabungnya ke bank. Nah, anggap aja gitu. Tapi kalau misal obligasi kita nabungnya ke negara. Nah, jadi kita dapat penghasilan rutin setiap bulannya kalau misal di obligasi. Terus lanjut ke reksadana. Nah, kalau misal reksadana, yaitu sebuah investasi yang menurutku juga cukup unik nih. Aku dulu awal investasi di reksadana ini. Karena ya mulainya cukup murah dari Rp10.000 aja. Itu gimana sih konsep reksadana? Konsep reksadana itu ada orang nih yang pinter mengelola keuangan, yang pinter investasi, itu namanya manajer investasi. Nah, terus orang-orang yang kurang tahu soal investasi atau tidak ada waktu buat ngurus investasinya, pada menitipkan dananya ke manajer investasi buat dikelola. Nah, jadi manajer investasi itu ya orang-orang yang memang sudah ahli dalam investasi. Jumlah manajer investasi juga banyak, bisa dipilih. Dan kalau misalnya di reksadana itu juga banyak macamnya, mulai dari reksadana pasar uang. Nah, terus ada juga reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Perbedaannya apa aja? Nah, bedanya yaitu di aset yang dibelikan oleh manajer investasi tadi itu. Kalau misal reksadana pasar uang, nah biasanya untuk jangka pendek aja. Biasanya manajer investasi belinya obligasi, falas, atau surat berharga yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Terus kalau misal reksadana pendapatan tetap, itu pembeliannya ya untuk obligasi, obligasi negara, atau ada juga yang belikan obligasi perusahaan. Terus kalau reksadana campuran, nah itu campuran antara obligasi ataupun ada juga yang surat berharga dan saham. Dan yang terakhir reksadana saham, ya isinya 80% maksimal 80% itu di saham. Nah, kalau misal buat jangka pendek, nah mungkin bisa dicoba aja reksadana pasar uang. Nah, kalau misalnya yang menengah di reksadana pendapatan tetap, dan untuk yang kebutuhan yang jangka panjang bisa di reksadana saham. Nah, apalagi kalau misal sekarang itu banyak yang reksadana saham yang menarik juga tuh buat dimiliki. Apalagi kalau misal belum belajar banyak soal saham langsung, bisa mulai aja dulu di reksadana saham. Nah, dan kalau misal investasi di reksadana itu tidak dikenakan pajak, Bapak Ibu, karena bukan objek pajak. Beda kalau misal di deposito atau obligasi. Kalau misal di deposito, setiap keuntungan yang kita dapat bakal dipotong 20%. Tapi kalau misal di obligasi, dipotong juga 15%. Nah, kayak gitu. Terus lanjut ke peer-to-peer lending. Nah, kalau misal peer-to-peer lending ini termasuk baru di Indonesia. Dan sebenarnya itu kurang cocok kalau misal disebut investasi. Karena di OJK diatur bahwa peer-to-peer lending itu yaitu mengembangkan dana. Nah, konsepnya gimana sih peer-to-peer lending? Nah,
konsepnya yaitu dia mempertemukan antara orang yang butuh dana sama orang yang kelebihan dana. Nah, anggap aja kayak gitu. Jadi dia semacam marketplace yang mempertemukan antara orang yang punya duit sama orang yang butuh duit. Nah, keuntungannya apa? Ya keuntungannya kalau misalnya kita minjemin duit ke orang, nanti dia pasti ngasih kelebihan, ngasih return yang lebih. Dan peer-to-peer lending banyak macamnya. Ada yang peer-to-peer lending yang bersifat konsumtif, alias yang ngutang banyak buat kegiatan konsumtif. Ada juga yang peer-to-peer lending yang bersifat produktif. Nah, mulai dari kayak UMKM, terus ibu-ibu yang bisnis kecil, terus ada juga yang usaha kelas menengah. Nah, itu banyak macamnya. Nah, bisa dipilih platformnya sesuai preferensi masing-masing, preferensi Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang terakhir yang paling saya sukai sih investasinya yaitu di saham. Nah, apalagi kalau misal Bapak Ibu ada yang background-nya ekonomi atau akuntansi, yang ya sedikit-sedikit sudah paham lah ya soal keuangan. Nah, rugi banget kalau misal tidak langsung terjun ke saham. Karena menurutku itu saham adalah sebuah harta karun yang bisa dinikmati oleh semua orang ya, di Indonesia ini, apalagi di Bursa Efek Indonesia ini. Nah, karena aku belum menemukan instrumen investasi lain yang bisa memberikan keuntungan lebih besar di saham. Nah, meskipun kalau misal aku ada juga investasi di tempat-tempat lain, tapi proporsi yang paling besar portofolioku masih di saham. Nah, apalagi kalau misal pandemi kemarin itu benar-benar sebuah kesempatan yang bagus tuh buat para investor saham. Karena harga saham perusahaan yang bagus itu banyak yang turun atau banyak yang murah. Nah, itu waktunya beli itu. Nah, waktunya buat mengakumulasi saham-saham perusahaan bagus tersebut. Nah, terus jualnya kapan? Ya jualnya nanti aja ketika sudah ekonomi sudah membaik dan harganya sudah kembali tinggi. Nah, saham itu gampang banget, apalagi sekarang bisa mulai dari 100.000 buat bikin rekening saham. Nah, kalau misal masih takut, mungkin bisa ikut aja webinar soal saham, mungkin webinar ya analisa fundamental atau buat ngitung saham-saham yang bagus kayak gimana. Nanti bisa ikut aja di lain kesempatan. Terus, nah strategi investasinya gimana nih? Ketika udah tahu instrumen investasi tadi apa aja. Yang pertama itu ada yang namanya dollar cost averaging. Nah, maksudnya apa tuh? Susah banget kayaknya. Intinya yaitu konsisten nabung aja deh tiap bulan, misal dollar cost averaging. Terus yang kedua ada lump sum. Kalau lump sum itu langsung borong jumlah banyak. Kalau misal masih pemula, terus modalnya dikit, nah, saranku yaitu pakai aja teknik yang pertama, yaitu dollar cost averaging. Nah, maksudnya gimana? Nah, contohnya kayak di reksadana aja. Kita nyisiin tiap bulan 100.000 rutin gitu aja tiap bulan. Nah, di reksadana. Atau mungkin di saham juga bisa aja. Tiap bulan beli satu lot, misalkan saham BCA atau saham BRI. Itu terus. Nah, tapi kalau misal Bapak Ibu sekalian sudah punya modal yang cukup besar, terus sudah punya pengetahuan yang lebih banyak juga terkait investasi, nah, mungkin bisa memilih cara yang kedua yaitu lump sum. Karena ya tentu keuntungan yang didapatkan bakal lebih tinggi mungkin yang daripada kalau misal pakai dollar cost averaging. Nah, tapi jadi pilihan lagi nih mau pakai dollar cost averaging atau lump sum. Tapi kalau misalnya saranku buat yang masih baru belajar, pakai aja tuh yang teknik yang pertama. Kita rutin, konsisten investasi setiap bulannya. Nah, berapa sih dana yang cocok, yang pas buat investasi rutin tiap bulannya? Nah, sebenarnya tiap orang pasti punya hitungannya masing-masing. Tapi kalau misal aku pernah lihat di YouTube-nya Raditya Dika sama Bu Likwina Hanampo itu bilang
paling enggak kalian itu investasi satu buah dari sepatu yang kalian punya. Ini maksudnya gimana? Kan tiap orang harga sepatunya pasti beda-beda lah ya. Ada yang 500.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, 2 juta. Nah, itu kan kalau misal beli sepatu dapat satu pasang. Nah, kita investasinya itu sebelah sepatunya aja. Jadi ya kalau misalnya harga sepatu yang kita miliki 500.000, kita investasi rutinnya tiap bulan 250.000. Nah, gitu terus. Kalau misalnya lebih besar ya lebih bagus. Tapi yang penting itu konsistennya. Kita bangun habit buat investasi aja dulu. Kita bangun kebiasaan sampai itu udah mendarah daging lah, udah rutin gitu. Nah, daripada nggak konsisten, menurutku lebih mending konsisten aja terus, meskipun ya nilai nominalnya masih cukup kecil. Terus, nah masuk ke materi inti nih. Bagaimana menyiapkan dana pensiun? Nah, mungkin kalau misal yang PNS lebih terbantu lah ya, ada taspen. Tapi berapa sih kalau misal pensiun dapatnya? Apalagi kalau misal ketika masih menjadi PNS aktif, sudah terbiasa mendapatkan gaji pokok, dapat tunjangan kinerja, atau tunjangan lain-lainnya, yang ya lumayan lah nilainya. Terus tiba-tiba kalau misal pensiun, hanya dapatnya cuma berapa persen, 30% atau 40% aja. Nah, pasti gaya hidupnya akan tiba-tiba jadi turun. Jadi pilihannya antara Bapak Ibu sekalian mau menurunkan gaya hidup ketika pensiun, atau ya berinvestasi dari sekarang agar ketika pensiun gaya hidupnya masih tetap sama aja, biar nggak turun-turun banget. Nah, itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau misal Bapak Ibu pengen yang gaya hidupnya tetap, mungkin bisa mulai menyiapkan dana pensiun dari saat ini nih. Nah, jumlahnya berapa yang harus dipersiapkan? Nah, kayak gini, bisa mulai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama yaitu berapa umur Bapak Ibu sekarang? Terus yang kedua, ingin pensiunnya nanti di umur berapa? Nah, terus yang ketiga, berapa kebutuhan hidup Bapak Ibu tiap bulannya? Nah, terus yang keempat, berapa kebutuhan hidup Bapak Ibu di masa depan? Nah, tadi kan udah aku jelasin ada yang namanya inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Nah, 1 juta saat ini pasti bakal berbeda dong di 2040 atau 2045. Nah, terus yang kelima, berapa return investasi yang mungkin bisa kamu hasilkan? Nah, kalau misal bisanya cuma investasi di obligasi, dapatnya mungkin sekitar 5%. Nah, ada juga yang bisa investasi di saham, bisa dapat 20% atau 30%. Nah, kan tiap orang beda-beda. Terus yang keenam, yang terakhir, harapan hidup sampai umur berapa? Nah, ini kan untuk mengestimasi nih, biar uang atau dana yang kita miliki cukup hingga ya perkiraan lah kita meninggalnya kapan. Contohnya gimana? Contoh ilustrasinya. Nah, ini nih, ada Budi, seorang karyawan berusia 25 tahun. Nah, dengan kebutuhan hidup 5 juta per bulan. Nah, dia ingin pensiun dini di umur 50 tahun. Nah, dan memiliki harapan hidup hingga umur 70 tahun. Nah, jika dengan asumsi inflasi 3% dan return investasi 10%, itu berapa dana investasi yang dibutuhkan? Nah, berapa dana pensiun yang dibutuhkan? Dan berapa investasi yang harus ia sisihkan tiap bulannya? Nah, mungkin bisa pakai kalkulator dana pensiun ini. Nah, kalau misal Bapak Ibu cari di Google atau di browser, banyak banget situs atau website yang menyediakan kalkulator dana pensiun. Kebetulan saya akan pakai yang dari lifepal.co.id ini. Langsung aja saya praktekkan aja. Nah, Bapak Ibu juga bisa praktek, saya share linknya di chat. Terus, nah ini dia kan yang di websitenya. Seperti Budi tadi saya masukkan ya, usianya 25 tahun. Nah, terus
dia pengen pensiunnya di umur 50 tahun dan harapan hidupnya hingga umur 70 tahun. Nah, dia pengeluaran per bulannya sekarang 5 juta per bulan. Nah, dengan nilai inflasi asumsinya yaitu 3%. Nah, dan kita anggap aja dia belum mulai nabung, jadi 0. Dan dia bisa dapat investasi tadi 10%. Nah, 10%. Nah, jadi setelah dihitung, nah muncul nih dana pensiun yang dibutuhkan yaitu 2,1 miliar. Nah, kayaknya banyak banget ya. Nah, ya lumayan lah ya. Nah, tapi kalau misal investasi dari sekarang nih, nah yang disisihkan yaitu tiap bulan ada 1,6 juta. Nah, itu kalau misal bunganya return investasi yang kita dapatkan 10%. Jadi kalau misal Bapak Ibu belajar terus sudah dapat return sampai 15%, nah nominal yang disisihkan bisa semakin kecil Bapak Ibu. Nah, yaitu Rp668.000 saja tiap bulan. Nah, bisa juga Bapak Ibu untuk menghasilkan 2 miliar ini lebih cepat yaitu dengan berbisnis. Nah, dengan mulai membuka usaha juga bisa. Nah, salah satunya kalau misal punya modal ya bisa langsung bisa mulai aja usahanya. Tapi kalau misal kebutuhan modal belum ada, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan kredit atau pinjaman ke kreditpensiun.com. Nah, dengan kreditpensiun.com, Bapak Ibu sudah jelaskan tadi kan bisa mengajukan pinjaman dari rumah kapan saja, nggak usah repot-repot keluar rumah. Apalagi kalau misal musim pandemi gini yang takut terpapar COVID atau gitu. Kita kembangkan ke Mas Anderson. Oke, iya. Terima kasih untuk Mas Febian. Ya, terima kasih untuk Mas Febian atas penjelasan dan sesinya untuk cermat berinvestasi dalam masa pensiun ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari para bapak-bapak dan ibu-ibu dan audiens kalian semuanya, untuk yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Ini masih kita tunggu ya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Oh, banyak sekali ya. Wah, ini pertanyaannya pada dikumpulin semua nih. Oh, ini banyak banget ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama. Gimana Mas Febian, kita bisa pilih ya beberapa pertanyaan, atau mungkin Mas Febian pilih, bisa kita jawab bareng-bareng ya, didengarkan bareng-bareng. Boleh Kak Anderson pilih aja juga boleh sih. Oh, dari saya ya, yang milih ya? Boleh ya. Boleh. Ini saya sambil baca-baca sih, sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini. Mungkin nanti kalau mungkin dari teman-teman lain yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung tanyakan aja di media sosial kita. Nanti akan sebisa mungkin kita bales untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada dari... Oke. Yang mana ya? Ini Wahyulah, ini dari Yogyakarta. Menarik ini pertanyaannya. Saya ingin bertanya, saya kan belum berniat untuk pensiun, baik pensiun muda atau pensiun sesuai dengan waktunya. Karena
Usia saya masih 20 tahunan dan berencana untuk pensiun di umur 65 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya konsisten untuk berinvestasi agar merdeka finansial di hari tua? Dan apa investasi yang cocok bagi kaum milenial yang gajinya sekitar 2 jutaan? Wah, ini menarik sekali ini pertanyaannya. Oh, halo Wahyullah. Nah, ya keren sih pertanyaannya. Kalau misal ditanya apa yang paling cocok buat 2 jutaan, kebetulan aku dulu waktu masih kuliah, ya kan dapatnya juga dapat kiriman dari orang tua juga sekitar itu lah ya, bahkan lebih dikit, cuma 1 jutaan. Asal dari dulu aku konsistennya investasi di reksadana dulu, ya kan aku bilang tadi mulai dari Rp10.000 aja. Nah, tapi ya waktu itu saya jadi semangat tuh buat ya nyari kerjaan tambahan, nyari part time, ngajar bimbel lah. Nah, mungkin untuk kamu kan untuk kita lah ya, aku juga umurnya masih 22, jadi untuk yang masih muda gini jangan membatasi dengan gaji 2 juta aja. Nah, kita harus terus mikir nih gimana caranya biar kita punya pendapatan lebih dari 2 juta. Nah, banyak banget sekarang apalagi dengan industri teknologi dengan teknologi yang semakin maju gini yang bisa kita manfaatkan peluangnya. Nah, mulai dari kayak YouTube juga bisa kita manfaatin atau mungkin ya usaha reseller, dropshipper atau jualan online. Nah, kalau misal saranku tadi itu kan sebelum kita investasi itu sebenarnya harus memperkuat fondasi keuangannya. Nah, mulai dari yang cash flow tadi itu, terus ada udah punya dana darurat, manajemen utang, sama manajemen resiko. Nah, yang pertama tadi kan cash flow. Cash flow itu harus memperbesar pendapatan. Jadi gimana caranya biar kita pendapatannya besar dulu lah, cukup lah ya, lebih cukup buat investasi. Nah, buat dana pensiun. Nah, jadi kalau misal masih sekitar 2 jutaan, mending kamu mulai usaha aja deh. Nah, usaha dulu. Boleh tuh. Apalagi kalau misalnya masih muda kan, tenaganya pasti lebih banyak lah ya, daripada yang mungkin usianya udah 40 atau 50 tahun nanti. Nah, cari peluang aja yang ada di sekitar kamu. Apapun itu. Gitu sih, Kak Anderson. Tapi kalau misal ditanya investasinya yang apa yang cocok, nah mungkin mulai dari reksadana aja yang nominalnya sedikit, yang kecil lah ya. Yang penting konsisten aja dulu. Oke, sudah terjawab ya untuk siapa namanya? Wah, Ya. Lanjutnya nah, ini saya agak bingung, ini pertanyaannya banyak juga ya. Banyak banget yang semangat ternyata Kak. Iya. Mungkin Mas Febian juga boleh bantu dipilih-pilih pertanyaan mana yang menarik untuk Mas jawab nih. Boleh nih. Aku mulai dari yang Kak Romauli Sormin ya. Dari Pangaribuan, dari Kabupaten Tapanuli Utara. Izin bertanya Kak, apa yang menjadi maksud dari goals dari topik ini sebagai bahan diskusi kita di Zoom hari ini? Nah, goals atau tujuan yang dari tadi aku sebut itu impian atau tujuan yang ingin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Kan nggak mungkin nih ya, kita sebagai manusia nggak punya tujuan. Pasti punya lah ya. Contohnya kalau misal masih muda gini, kayak aku nih pengennya ya dana buat menikah, terus dana pembelian rumah, dana beli mobil, atau mungkin kalau misalnya seiring waktu nanti sudah menikah ada dana buat naik haji atau dana pendidikan anak, nah atau dana jalan-jalan. Nah, kayak gitulah. Goals itu ya sesuatu yang pengen kita wujudin dan tentu pasti akan membutuhkan dana untuk mewujudkan goals tersebut. Nah, jadi ya sebelum kita mulai untuk berinvestasi, kita harus punya tujuan dulu itu tuh, apa yang pengen kita raih. Nah, baru nanti kayak tadi tuh, kalau misalnya dana pensiun tadi itu, kita breakdown. Nah, akhirnya berapa yang harus kita sisihkan tiap bulannya. Terus saya pernah membaca kalimat ini, Kak. Investasi menarik ketika bunga deposito menurun. Tolong jelaskan maksud dari kalimat ini, Kak. Nah, kan bunga deposito itu diatur oleh Bank Indonesia. Nah, kemarin itu
Direktur Bank Indonesia itu menurunkan bunga acuan dari 4% ke 3,75%. Jadi mau tidak mau kan bunga deposito juga turun tuh. Jadi ya mungkin nanti juga di sekitar itulah. Nah, sedangkan kalau misal obligasi kan sekarang ditawarkan sampai tanggal ini sih terakhir tanggal 25 yang ST007 itu dapat kupon sekitar 5,5%. Nah, kan itu udah lumayan kan di atas dari bunga acuan BI, itu menarik banget buat dibeli, apalagi kan aman banget kalau investasi di obligasi. Terus sebagai seorang pengusaha pemula yang mana mereka butuh modal banyak untuk memenuhi produk-produk yang akan mereka jual, apakah nasihat Warren Buffett yang reinvest your profit perlu mereka lakukan? Nah, kalau misal di bisnis atau usaha seharusnya masih bisa relevan lah ya buat dipraktekkan. Nah, yang penting kan kita sudah menggaji diri kita dengan layak. Nah, kalau misal lebih dari profitnya digulung lagi di usaha, nah itu lebih bagus lagi. Terus yang kelima, dari tadi Kak hanya menjelaskan keuntungan dari berinvestasi. Tolong jelaskan kerugian dari berinvestasi. Oh iya, sorry banget. Yang kerugiannya belum kumasukin. Nah, kalau misal kerugiannya ya lawan katanya tadi itu. Kalau misal tadi kan yang pertama ada capital gain. Nah, kalau kerugiannya yaitu capital loss. Maksudnya gimana? Nah, contohnya ya kalau misal rumah itu, nah tahun ini aja kan banyak sekali rumah yang harganya turun. Nah, kalau misal di saham kemarin juga kan karena gara-gara pandemi harganya juga turun. Kalau misal belinya tahun lalu, nah pasti rugi kalau dijual tahun ini. Nah, terus kalau misal di cash flow, ruginya, contohnya kalau misal di ya, peer-to-peer lending, ada yang gagal bayar, terus ada juga kalau misal bunga yang tidak dibayarkan, nah itu juga bisa. Nah, contohnya itu sih kalau ruginya. Terus kalau yang keenam, apakah perbedaan menabung dengan berinvestasi, Kak? Karena keduanya kan sama-sama menunda konsumsi atau pemakaian uang. Nah, kalau misal menabung itu menurutku buat jangka pendek aja. Tapi kalau misal berinvestasi buat jangka panjang. Nah, kalau misal menabung ya kayak menabung buat dana darurat tadi kan harus kita penuhi dalam jangka pendek. Nah, terus kalau misal investasi ya kayak ya buat daerah pensiun ini, investasi buat pensiun buat masa depan. Kayak gitu sih. Kalau Mas Anderson ada lagi mungkin yang bisa dipilih? Ini ada nih Mas, satu lagi nih. Oke. Mana sih tadi ya? Oh, ini ada nih. Dari Sony Saputra. Masih mau izin tanya, prinsip yang patut kita ikuti agar mencapai kekayaan di masa pensiun itu sendiri dan juga dampak positif. Oh, udah ya tadi ya? Yang siapa tadi Kak namanya? Sony Saputra udah ya? Belum deh kayaknya. Oh, pertanyaannya sama ini ya tadi. Oh iya. Oke, ini boleh nih. Bagaimana dari Liza Fiani? Ini Liza Fiani dari Asmah. Bagaimana memulai investasi saham dan berapa banyak modal yang disiapkan untuk memulai investasi? Oh, kalau misal di saham, sesuai yang aku bilang tadi itu kan, buat bikin rekening saham aja sekarang bahkan yang gratis aja juga ada yang tanpa modal. Tapi rata-ratanya yang mulai dari 100.000 aja. Nah, nanti 100.000-nya dimasukin, dijadiin modal buat investasi saham. Nah, kalau misal di saham kan harga-harga saham dijual dalam per lembarnya. Contohnya kalau misal kayak di BRI harganya 3.400 ya mungkin sekarang. Sedangkan kalau misal beli sahamnya kita nggak boleh per lembar, tapi minimalnya 100 lembar atau yang dibilangnya satu lot. Nah, jadi kalau misal harga saham A gitu ya harganya 3.000, minimal ya harganya minimal modal yang kita punya ya 300.000. Nah, balik lagi, nah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau memilih saham yang mana. Nah, soalnya itu sahamnya banyak banget dari 700 perusahaan itu berbeda-beda harganya. Nah, tapi kalau misal ditanya harga modal yang tepat berapa, nah sesuai yang aku bilang tadi ya,
yang di bagian investasi tadi, paling enggak ya sebelah sepatu kamu lah. Nah, sepatu aja kan kita injek-injek lah ya. Masa buat investasi kita nggak mau nyisihin sebelah dari sepatu kita, gitu sih. Itu sih, Mas. Oke, next ya, ini masih banyak pertanyaan yang belum dijawab ini. Dan mungkin kita nanti bisa dari tim kredit pensiun memilih untuk beberapa pertanyaan yang memang menarik dan pertanyaan yang baik, itu akan mendapatkan hadiah ini, Mas, ternyata. Kita mempunyai hadiah berupa emas, dan nanti akan langsung ke para pemenang. Emas apa ini, Kak? Ini hadiahnya emas batangan ini. Dari. Nah, ini kita masih memilih-milih manakah pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nanti yang menang, yang menurut kami pertanyaannya adalah pertanyaan terbaik, akan kami kirim hadiah tersebut. Jadi jangan lupa selalu follow Instagram, follow Facebook, dan nanti suatu saat tiba-tiba kami bisa mengirimkan hadiah tersebut kepada kalian yang ada di rumah. Oke, nah ini benar nih, ini ada pertanyaan baik juga ini, Mas. Investasi itu kan penting untuk masa depan. Gimana cara kita supaya tidak takut dengan yang namanya investasi? Karena ada beberapa investasi penipuan dan menyebabkan trauma terhadap seseorang. Dan apa sih yang kita ketahui bahwa investasi di situ bukan penipuan, dan investasi apa yang lebih baik untuk kita ke depannya? Okay. Yang pertama, yang jelas investasi yang udah diatur oleh OJK, yang diawasi juga oleh OJK. Yang dasar hukumnya juga sudah jelas. Nah, kayak kalau misalnya saham, reksadana, kan lebih jelas lah ya, ada legalnya lah, ada birokrasinya juga yang mengatur. Nah, jangan sampai ya tergoda tadi tuh iming-iming, kalau misal temen nawarin, nah arisan ini nih ngasih keuntungan 30% per bulan. Nah, gila aja lah ya kalau misal per bulan 30%, itu setahun kan kali 12 udah 360% keuntungannya. Padahal aja kan bunga acuan BI aja tadi itu kan cuma 3,75% per tahun itu jadi malah kan. Nah, jadi kan harus rasional lah. Nah, terus yang kedua, untuk mengatasi rasa takut, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mau pilih mana nih? Mau terus takut atau mau mencoba hal baru, atau mau belajar biar resiko untuk rugi itu lebih kecil dan resiko untuk untung itu lebih gede. Nah, memang kalau misalnya masih baru belajar, yang pasti awalnya nggak bisa lah ya langsung tiba-tiba langsung untung banyak. Ya kayak aku ini aja, ya meskipun sekarang udah cuan puluhan persen, pasti dulu awal-awalnya 3 tahun yang lalu aku dulu juga sering minus, sering rugi. Nah, yang namanya belajar itu ya harus ada prosesnya, nggak mungkin tiba-tiba langsung jago. Kayak waktu kecil dulu lah kita lah, nggak mungkin kita bisa tiba-tiba langsung bisa lari. Awalnya pasti merangkak dulu, jatuh, nah merangkak lagi, nah baru jalan dikit-dikit, terus jatuh, mulai bangkit lagi jalan, sampai analoginya jadi mulai aja dulu aja. Nggak, instrumen investasi yang aman, yang ya udah ada dasar hukumnya, jangan yang gitu sih, Kak. Gimana, Kak Anderson? Oke, ya sudah terjawab ya. Mungkin kita jawab 3 pertanyaan lagi kali ya. Oh, ya. boleh, Kak. Ini, semakin banyak pertanyaannya. Bukannya semangat ternyata ya. Iya, ini karena hadiahnya emas ini, jadi aku juga mau tanya pada diriku sendiri, boleh nggak, Kak?
Kayaknya menarik nih, Mas Febian kayak juga ingin bertanya nih. Jawab kalau kayak gitu nanti. Mau dapat emas juga soalnya. Oke. Nah, ini lumayan baik ini. Mengenal investasi saham atau terjun ke dunia saham, apakah harus memiliki dana darurat dan asuransi yang cukup terlebih dahulu, atau langsung saja belajar investasi saham dengan lot yang sesuai dengan budget yang kita punya. Lalu bagaimana dengan investasi properti, apakah berpengaruh dan lebih menguntungkan? Karena saya lebih ingin invest properti daripada reksadana. Udah ya Mas ya? Udah. Oh, kalau menurutku tadi ya, kan di slide awal udah aku jelasin ya, di piramida perencanaan keuangan, nah, kan investasi itu di level yang kedua. Nah, yang bawah tadi yang untuk keamanan keuangan, dana darurat, dan asuransi. Kalau misal saranku, kalau misal belum punya dana darurat dan asuransi, mending penuhi dulu dana darurat asuransi. Soalnya apa? Nah, soalnya gini nih, kalau misal kita punya investasi, kan investasinya kan buat jangka panjang kayak tadi itu. Terus tiba-tiba kita jatuh sakit. Nah, kalau misal nggak punya asuransi kan mau nggak mau kita harus cairin tuh investasi kita. Kalau misal ketika bagus nggak apa-apa, tapi kalau misal ternyata lagi minus, lagi rugi, ya kan sayang banget kalau misal dijual investasi kita. Tapi kalau misal punya asuransi, kan aman lah. Nah, kita sakit, udah ada yang nanggung. Nah, resikonya udah dipindahkan ke perusahaan asuransi atau BPJS. Terus juga ada darurat tuh. Kalau misal tiba-tiba HP kita hilang, kan sayang banget kalau misal jual aset investasi kita. Nah, kalau misal saranku sih, aku sendiri lebih baik ya punya dana darurat dan asuransi dulu sebelum terjun ke investasi. Terus lanjut ke reksadana atau properti. Kalau ya sepengalamanku sendiri nih ya, kalau misal mau investasi properti butuh modal yang lebih banyak. Nah, dan sifatnya kalau di properti itu nggak liquid atau nggak cair. Maksudnya gimana? Kalau misal lagi butuh duit nih, nggak gampang gitu loh jual properti. Kalau misalnya aku sendiri juga sebenarnya pengen beli properti, tapi karena modal yang belum cukup, ya saya hold dulu nanti aja. Dan kebetulan saya lebih paham kalau misalnya investasi di saham atau reksadana. Tapi kalau misal kamu ternyata modalnya lebih gede, udah cukup, terus juga pengetahuan kamu di properti itu lebih banyak lah ya daripada reksadana atau di saham, ya silakan aja terjun di properti, di investasi properti. Apalagi kalau misal di tahun 2020 ini banyak banget instrumen properti yang dijual harga miring, yang orang-orang butuh duit nih, dijual murah. Ini nego aja sama para pemilik properti. Nah, kalau misal makin pinter negonya, makin dapat diskonnya lebih banyak. Biasanya gitu sih. Itu Kak. Oke, Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan next-nya ini sebelum ke pertanyaan terakhir, ada satu pertanyaan nih dari Nur Fadila. Izin bertanya Mas, apakah jika ingin berinvestasi harus melek pasar modal dulu atau boleh langsung memulai walaupun belum paham terkait pasar modal? Dengan kata lain, learning by doing. Bagaimana menentukan perusahaan yang tingkat profitabilitasnya bagus dan bagaimana meminimalisir resiko dalam melakukan investasi di pasar modal? Oh, langsung aja jawab ya. Aku jawab dari yang bagaimana cara meminimalisir resiko di pasar modal. Nah, sesuai yang dikatakan Warren Buffett tadi, risk came from not knowing what you do. Alias, resiko datang dari ketidaktahuan tentang apa yang kamu lakukan. Semakin kita nggak tahu nih, resikonya semakin besar. Contohnya gimana nih? Contohnya kalau misal dari Jakarta mau ke Jogja, tapi nggak tahu jalannya lewat apa. Kan resiko di jalan nyasar atau gimana gitu kan, salah jalan kan lebih gede daripada kalau misal kita udah tahu jalannya nih, kita udah
punya Google Maps atau kita udah tahu naik pesawat aja nih lebih cepat buat ke Jogja. Kalau gitu kan lebih jelas lah ya. Nah, jadi untuk memperkecil resiko, kita cari tahu dulu nih gimana caranya bisa mencapai tujuan itu. Dengan caranya dengan belajar. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama, belajar dulu atau langsung praktek? Kalau misal aku dulu langsung praktek dan belajarnya sebenarnya udah belajar di kampus tapi ilmunya masih dikit banget. Nah, resikonya jadi ya pasti banyak kesalahan yang harus dilalui dulu. Bakal banyak ya salah beli lah, salah jual lah, nah, timingnya salah, nah, menentukan perusahaannya juga salah, pasti ada lah salah-salah gitu. Kalau misal kamu pengen mengurangi resiko gagal di awal-awal, nah, kamu bisa mulai aja belajar, nah, mulai beli buku. Nah, jangan sayang-sayang buat investasi ilmu tadi itu, buat beli buku, buat ikut webinar. Nah, kalau misal buat ngitung rasio-rasionya, nah kebetulan di Instagramku aku juga udah sering banget bikin konten terkait rasio-rasio keuangan. Nah, kalau sekarang di Instagram ada juga fitur guide. Nah, klik aja di fitur guide terus klik rasio itu aku udah bikin berapa sih tingkat keuntungan perusahaan, ada juga kayak yang return on equity, ada juga kayak kemarin itu aku bikin apa ya, oh ya price in earning ratio, gimana caranya menentukan perusahaan itu masih murah atau sudah mahal sih. Nah, ada juga yang PBV atau price book value yang menentukan harga dibandingkan total ekuitasnya. Nah, rasio itu sebenarnya banyak banget. Kalau bisa teman-teman ya pilih yang aliran fundamental aja, yang pelajari laporan keuangan. Soalnya kalau misal terjun di pasar saham kan teman-teman bakal ada dua aliran nih. Aliran seorang trader yang melihat pergerakan harga, yang ya buat keuntungan jangka pendek, atau yang aliran investor nih murni, yang buat tujuan jangka panjang, yang mempelajari laporan keuangan. Itu sih, tapi kalau saranku mending jadi investor aja. Belajar aja dulu. Nah, kalau misalnya udah cukup, contohnya gimana nih? Analoginya lagi tuh kayak ya belajar renang lah ya. Sebelum nyemplung, ya belajar teorinya aja dulu. Gimana caranya. Nah, ya kalau di kolam renangnya ya dipikir-pikir dulu aja latihan gerakannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba langsung di kolam yang dalam kan, kemungkinan buat tenggelam kan lebih gede. Nah, gitu sih, Kak. Oke, sudah terjawab ya dari Kak Nur Fadilah. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Ya, dari pertanyaan terakhir, apakah... Oke, masih banyak ini. Gimana Mas Fabian? Mungkin ingin memberikan pertanyaan, memberikan siapa yang ingin bertanya? Terserah sih Kak. Mau pilih yang mana Kak? Ini saya ngelihat juga banyak banget ini yang... banyak banget. Aku biasanya nggak serami ini kalau nggak ada webinar. Tanya juga. Ini memang karena hadiah ini kayak. Jadi semua langsung berlomba-lomba untuk bertanya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari... Oke. Investasi. Ini cukup panjang ini. Kak, saya Imaroh dari Nganjuk. Saya seorang mahasiswa. Saya ingin berinvestasi untuk tabungan masa depan saya. Nah, kira-kira apa yang cocok bagi saya seorang awam dan pemula? Dan apakah investasi dalam bentuk emas itu cocok? Sedangkan harga emas itu relatif naik, tapi saat kita menjual emas dengan surat keterangan dari toko, saat emas dijual masih
dengan harga tetap seperti awal kita membeli, dan apakah reksadana itu tepat untuk kami, dan apakah saat kita berinvestasi di suatu perusahaan lalu perusahaan tersebut mengalami kerugian, kita juga akan rugi. Oh. Wah, pertanyaannya panjang banget nih ya, mulai dari emas, reksadana sampai saham. Nah, Ya. menanggapi yang dari background keluarga yang tidak kaya, ya kebetulan aku juga ya keluarganya sederhana lah ya. Ya biasa lah ya, keluarga kelas menengah. Nah, itu juga jadi salah satu motivasiku dulu gimana caranya biar sedikit merubah ya, biar kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Nah, itu jadi motivasi aja untuk terus bekerja keras. Terus bahas di emas. Kebetulan aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka investasi di emas. Ini kita ngomongin emas batangan lah ya. Kalau misalnya emas perhiasan, kemungkinan untuk terdepresiasi karena dipakai atau penurunan nilai itu lebih besar. Tapi kalau misalnya ngomongin emas batangan, itu memang penting sih punya emas batangan itu buat pelindung nilai atau hedging. Jadi kalau misalnya teoriku atau yang setauku nih, maksimal ya 10% dari aset aja. Kenapa? Nah, pergerakan harga emas itu bisa dilihat berkebalikan dengan pergerakan harga saham. Contohnya kayak kemarin tuh, waktu pandemi itu harga saham tuh banyak banget yang turun. Ada ke titik yang murah banget. Tapi kebalikannya, harga emas naik cepet banget tuh, sampai tembus 1 juta lebih. Nah, terus sekarang ini, nah harga saham lanjut naik nih, lanjut naik. Tapi harga emas malah turun. Nah, gitu. Jadi kalau misal tanya, mending beli emasnya kapan? Beli emasnya mending nanti aja ketika ekonomi membaik. Nah, kalau misal sekarang itu waktu pandemi itu harganya masih tinggi, ya apalagi kalau misal 1 juta kemarin, nah waktunya jual. Harusnya gitu sih. Nah, terus di harga toko, nah kalau misal beli emas ya di Pegadaian atau yang di tempat yang jual emas batangan aja lah ya. Kalau saranku jangan yang cuma emas perhiasan. Tapi ya kalau cewek beda lah. Beda ya, ada yang dipakai juga buat perhiasan. Tapi kalau memang murni buat investasi sih, mending emas batangan aja. Terus apakah reksadana itu tepat untuk kami? Reksadana tepat, apalagi buat para pemula yang belum paham lah ya soal investasi. Soalnya ada yang ngelolain dana kita lah, harusnya gitu. Tapi harus pintar-pintar juga ya, reksadana yang tepat. Nah, tergantung balik lagi ke tujuan keuangan tadi, buat ya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, dan apakah saat kita berinvestasi di suatu perusahaan lalu perusahaan tersebut mengalami kerugian, kita juga akan rugi? Nah, belum tentu. Soalnya pasar saham itu pergerakan harganya itu tidak efisien. Nah, kata Benjamin Graham gitu. Soalnya banyak banget saham-saham yang sebenarnya rugi, tapi harga sahamnya malah naik. Nah, ada juga yang perusahaan untung sebenarnya, tapi harga sahamnya turun. Itu ada juga. Nah, tapi kalau misalnya saranku sih, mending pilih yang perusahaan yang menguntungkan. Nah, biar kemungkinan buat kita untung juga lebih besar daripada pilih perusahaan yang rugi. Nah, jadi ya lihat aja itu di laporan keuangan, bagian laba bersih. Nah, hitung aja net profit margin-nya. Nah, itu juga bisa. Nah, gitu sih. Tadi juga ada yang bilang di aplikasi sudah ada. Benar sih, di aplikasi sudah ada. Tapi kan kalau misalnya kita nggak tahu nih, nah, NPM itu apa, dan kok bisa angkanya segitu, nah, hitung-hitungannya gimana, kan juga kita jadi nggak paham konsepnya, jadi nggak paham juga akhirnya. Jadi kalau misal kayak belajar lah ya, kita aja dulu kan di SD nggak belajar dari dasarnya dulu, konsepnya, terus naik SMP, SMA, baru ke rumus-rumusnya. Nah, gitu. Tapi kalau misal cuma belajar di bimbel, cuma cara cepatnya, yang ada fondasi pengetahuan kita itu nggak kuat. Ya, kita cuma asal tahu rumus tepatnya, tapi nggak paham benar-benar sampai dasar. Gitu sih, Kak. Hmm.
Ya, oke. Ini ternyata masih ada pertanyaan lagi dari Isma. Ini lumayan menarik ya si pertanyaannya ini. Mengenai investasi saham atau terjun ke dunia saham, apakah harus memiliki dana darurat dan asuransi yang cukup terlebih dahulu untuk langsung saja belajar investasi saham dengan lot yang sesuai budget yang kita... Tadi udah deh kayaknya. Oh, ini udah ya tadi ya? Udah. Oh, sorry. Ya, ini. Elika Rekni Utami izin bertanya. Ada yang mengatakan don't put egg in one bowl. Berarti investasi dilakukan di beberapa instrumen untuk menghindari atau memitigasi risiko. Menurut kakak bagaimana? Yang kedua, apakah perlu kita memisahkan rekening untuk kebutuhan dengan investasi agar tidak habis digunakan untuk keperluan? Oh, benar sih. Nah, yang pertama itu soal diversifikasi ya. Soal yang dibilang kan, don't put egg in one bowl. Kalau misal satu keranjang itu jatuh kan pecah semua. Sama kayak kalau misal investasi, kan juga ini belum masuk ke instrumennya ya, kan kita taruh di saham ada, terus di emas ada, di reksadana ada, di properti ada, itu kan juga udah termasuk diversifikasi. Nah, lebih lanjutnya kalau misal di saham, diversifikasinya kalau bisa yang terkonsentrasi. Nah, kita pilih perusahaan yang paling peluang untuk naiknya paling tinggi, paling aman juga. Nah, jadi ya modalnya paling besar di situ. Yang lain kan aja. Mungkin contohnya kalau misal di saham perusahaan A, portofolio kita sampai 50%, di lain misalkan 10% atau 20%. Oke. Terus, apakah perlu kita memisahkan rekening untuk kebutuhan dengan investasi agar tidak habis digunakan untuk keperluan? Bener banget. Kalau misalnya aku sih, mending tiap awal bulan langsung kupisahin. Nah, masukin. Jadi kalau misalnya yang buat investasi langsung masukin rekening saham. Nah, yang buat kebutuhan ya tetap di rekening aja. Apalagi kalau misalnya aku kan ada pakai Genius. Nah, itu bisa juga ada fitur save it. Jadi ya aku pisah-pisahin lah. Kalau buat yang donasi ini, buat ngasih ya buat jajan ini, buat beli barang yang ini, nah, bisa juga. Nah, kalau bisa tiap awal bulan langsung disisihkan atau tiap jen ya, maksudnya langsung disisihkan. Jangan menunggu sisa baru disisihkan. Kalau misal nungguin sisa baru investasi itu yang ada nggak sisa-sisa. Soalnya pengalaman sendiri, kalau ada duit nganggur di rekening itu rasanya gatel gitu buat belanja. Apalagi kalau misal di marketplace ya, tiap tanggal 11-11 atau 12-12 itu pemberontak banyak yang minta dibelanjain. Nah, jadi kalau misal saranku langsung aja dipisah biar aman dana kita buat investasi. Gitu sih Kak. Oke, untuk Mas Febian, terima kasih atas sesinya. Untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Nanti untuk para pemenang akan kita umumkan langsung di media sosial kita dan akan kita umumkan setelah sesi ini. Dan sekarang kita lanjut ke sesi dari tim kreditpensiun.com. Jadi sekarang kita langsung ke tim kreditpensiun.com. Ada Bapak Brain. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Selamat sore semuanya.
Ya, halo, selamat sore semuanya. Ya, sorry sebelumnya ya, kendala teknis. Jadi, terima kasih sebelumnya untuk Mas Feby telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, khususnya untuk investasi ya. Jadi, saya melihat memang webinar kita yang kali ini cukup sangat meaningful sekali ya, apalagi untuk para teman-teman mungkin yang sekarang masih muda, namun kita mau mendorong supaya meskipun kita masih muda, kita harus mulai bisa berpikir untuk masa depan kita, begitu ya Mas Feby ya. Nah, selain itu juga saya melihat ada beberapa tadi audiens dari webinar kita ini yang memang sudah bekerja mungkin atau mau memasuki usia pensiun. Memang tujuan kami memberikan dan membuat webinar ini gitu. Jadi kita ingin masyarakat sedini mungkin mengetahui apa yang harus dipersiapkan di masa depannya, masa pensiunnya, agar ketika selesai dari pekerjaannya atau karirnya bisa hidup lebih sejahtera dan bahagia. Gitu. Nah, latar belakang dari webinar kita itu sebenarnya itu. Sehingga kami juga dari Pensiun Hebat, yang juga memang dimiliki oleh kreditpensiun.com. Jadi sebagai informasi saja nih teman-teman dan juga Mas Feby, Pensiun Hebat ini adalah program dari kreditpensiun.com. Begitu. Kami di sini ingin mengedukasi dan juga kita ingin mensosialisasi untuk bisa berpikir masa depan, literasi keuangan yang baik, dan juga kita bisa membangun kemandirian dalam berwirausaha. Jadi ada 3 pilar yang ada di Pensiun Hebat kita ini. Yang pertama pensiun kuat, pensiun sehat, dan juga pensiun sejahtera. Gitu. Nah, sedikit tentang kreditpensiun.com Bapak Ibu. Saya ingin sedikit jelaskan. Jadi mungkin saya sedikit tadi lihat participants memang dominan anak-anak muda ya, gitu. Yang muda-muda. Mungkin dari teman-teman yang masih muda ini punya bapak atau ibu gitu, saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI dan juga Polri. Nah, itu bisa mengajukan kredit pensiunnya di platform kami di www.kreditpensiun.com. Begitu. Jadi kami bermitra resmi dengan beberapa bank yang ada di Indonesia, termasuk juga bank swasta dan bank BUMN. Kalau untuk bank swastanya ada BTPN. Kemudian kalau untuk bank BUMN-nya kita ada BNI, ya BNI, dan bank BPD-nya ada bank BJB. Begitu. Jadi kita bermitra dengan bank-bank tersebut untuk menyalurkan kreditnya mereka. Nah, lalu apa pertanyaannya, Mas Vin? Apa yang kredit apa yang dilayani? Kita melayani mulai dari kredit pegawai aktif. Ya, kita melayani dari mulai kredit pegawai aktif, artinya PNS, TNI, dan juga Polri yang masih aktif bekerja sampai sekarang, itu kita layani, begitu. Kemudian pra-pensiun, mau 10 tahun lagi, mau 5 tahun lagi pensiun, kami bisa layani. Dan juga yang pensiun, misalnya setelah pensiun 2 tahun, 3 tahun, itu kita masih bisa layani. Dan pensiun di atas 74 tahun, itu juga kita bisa layani. Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di webinar ini, hanya perlu mengisi formulir yang ada di website kami, isi nama, nomor telepon, kemudian ada juga email, begitu kan, masukin kota, nanti Bapak Ibu silakan simulasi. Setelah simulasinya sudah diterima, sudah didapatkan, lalu nanti akan ini dari kantor pusat untuk dilakukan
ada atau TNI atau Polri begitu. 5 tahun lagi mau pensiun. Nah, ajuin aja di website kami, di platform kami. Nomor telepon dan sebagainya. Nanti kan 1 hari setelahnya akan ada yang menghubungi Bapak Ibu gitu. Nomor telepon tersebut ya maksudnya. Akan ada yang menghubungi nomor telepon tersebut untuk dikunjungi gitu. Untuk dilakukan kunjungan atau prospek. Nah, di situ bisa diskusi kira-kira kebutuhannya untuk apa. Semuanya dari tim kami dan semua layanan tersebut gratis. Gitu. Dan tidak perlu khawatir bahwa kalaupun misalnya tidak jadi pun tidak ada masalah. Gitu. Hanya mau bertanya-tanya, tapi bertanya-tanya nggak mau lewat WhatsApp, Mas. Maunya ketemu langsung, boleh. Gitu. Tapi kalau mau jadi juga boleh, dilengkapi persyaratannya. Kalau misalnya hanya mau WhatsApp-WhatsAppan saja, boleh juga. Jadi silakan digali dulu kira-kira kebutuhannya apa, mau usaha kah atau dan sebagainya. Kemudian baru kita bisa prospek untuk bertanya apa kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau nggak jadi pun tidak ada masalah, tidak ada biaya sama sekali. Begitu. Ini penting sekali disampaikan ke orang tuanya masing-masing, Bapak Ibu, mengingatkan banyak juga yang sering tidak tahu ya bagaimana caranya mengajukan kredit di bank gitu. Nah, kami perantaranya, begitu Bapak Ibu. Oh ya, kemudian juga Bapak Ibu silakan lihat di website kami. Mungkin admin boleh sedikit di scroll ya. Di scroll ke bawah sedikit. Nah, gampang sekali kan. Nama, telepon, email, dan juga kota. Gitu. Nanti datanya kita terima, ada tim kreditpension.com yang akan langsung mendatangi rumah Bapak Ibu. Kita tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Mau dari Medan, mau dari Gorontalo, Palu, Manado, Jawa, gitu. Maluku kita juga ada orang-orangnya, gitu. Itu kemudian kami juga sangat terbuka ya Bapak Ibu untuk kemungkinan Bapak Ibu atau mas-mas mbak-mbak yang membutuhkan pekerjaan, begitu, untuk sebagai tenaga marketing kami sebutnya di sini mitra kreditpension.com. Mas Topan bisa diturunin sedikit? Boleh diturunkan sedikit? Nah ini. Jadi jika mas-mas mbak-mbak membutuhkan pekerjaan, kami sangat terbuka untuk Anda semua mendaftar. Silakan kunjungi kreditpension.com, kemudian masuk ke bagian ini, scroll ke bawah, lihat di sini ada bergabung menjadi mitra kami sekarang. Nah, untuk proses pembelajarannya kami ada e-learning. Jadi sangat mudah, belajarnya juga learning dari jarak jauh, tidak perlu begitu. Tapi 1-2 waktu kita adakan Zoom meeting, tidak ada masalah, dan semuanya gratis. Masa pembelajarannya juga gratis, tidak berbayar. Kemudian klik bergabung sekarang kalau memang tertarik untuk menjadi bagian dari mitra kreditpension.com. 2 fondasi dari mitra kreditpension.com yang sangat menguntungkan Anda. Pertama, tidak terbatas waktu, tidak ada kontrak yang mengikat harus 3 bulan atau 1 tahun, karena sifatnya adalah tenaga marketing. Yang kedua adalah kita juga tidak ada target, gitu Bapak Ibu. Tidak ada target bulanan, tidak ada target tahunan. Yang pasti Bapak Ibu menjadi mitra kita, memasarkan produk-produk dari kreditpension.com kepada masyarakat yang membutuhkan. Apabila mendapatkan, kita bisa berikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada target dan tidak ada waktu yang
baku begitu ya untuk bekerja. Sangat fleksibel sekali. Bapak Ibu misalnya bekerja di instansi perusahaan, PNS atau TNI Polri, atau mungkin ada beberapa yang sekarang sedang bekerja di perusahaan swasta, menjadi mitra kami pun tidak ada masalah begitu. Itu Bapak Ibu, dan juga yang terakhir buat saya, kami punya program namanya Pensiun Hebat. Mas Admin bisa dibuka sedikit ya, Pensiun Hebat. Ya, yang di atas itu ada tulisan hashtag Pensiun Hebat. Ini juga adalah salah satu program kami Bapak Ibu di kreditpensiun.com. Mungkin buat Bapak Ibu yang sangat tertarik untuk bergabung dalam komunitas-komunitas yang sifatnya mengedukasi, menjadi wadah untuk beberapa masyarakat yang sesuai dengan visi kita, yaitu menjadikan tempat memberdayakan dan memberikan wadah kepada para calon pensiunan dan pensiunan untuk terus berkontribusi kepada lingkungan sosial masyarakat. Begitu. Jika tertarik, Bapak Ibu juga bisa langsung daftar. Setelah webinar ini kami akan berikan link pendaftarannya untuk menjadi anggota komunitas Pensiun Hebat bersama kami. Salah satu acara mungkin atau kegiatan yang kita akan lakukan rutin itu seperti ini, gitu, webinar. Nah, kondisinya sekarang belum memungkinkan untuk membuat acara-acara secara fisik, offline, gitu. Kita melakukannya seperti ini, dengan webinar seperti ini. Gitu. Boleh scroll sedikit? Jadi sedikit informasi, beberapa bulan yang lalu kita telah menyelesaikan acara yang pertama itu terkait dengan pensiun sehat, gitu. Kita bersama Dokter Ida namanya. Dokter Ida ini dokter yang menjadi dokter aktif dan dokter dokter jaga gitu ya di Rumah Sakit Sulianto Saroso, rumah sakit rujukan utama COVID-19 hari ini. Dan saat ini yang bersangkutan masih bertugas. Nah, kita sharing lah ya bagaimana seorang pensiunan menjaga kesehatannya di masa COVID gitu. Nah, ini penting sekali. Kami juga sangat amazed gitu bahwa antusiasmenya saat itu banyak sekali yang datang untuk ikut webinarnya. Nah, bulan lalu juga ya bulan November ya. Oh iya, baru juga. 5 November kemarin kita sama Mas Yulianto, Mas Yuli. Kita bicara tentang bagaimana potensi usaha hidroponik itu juga ternyata sangat menguntungkan ya, karena tidak terbatas ruang, ya, tidak terbatas ruang dan waktu ya. Karena pakai halaman rumah juga sekarang sudah bisa Bapak Ibu untuk usaha hidroponik begitu. Nah, semua acara ini Bapak Ibu yang mungkin sudah terlewat begitu ya, bisa lihat di YouTube kami. Iya, jadi di YouTube kami Kredit Pensiun itu semuanya kita rekam. Jadi tidak perlu khawatir yang tidak ikut acara kami, silahkan lihat aja kembali YouTube-nya, baik acara pertama, kedua, dan acara hari ini pun kami akan tampilkan lagi ke YouTube. Begitu. Saya pikir itu teman-teman dan mas-mas mbak-mbak, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Mas Feby atas informasi dan juga pengetahuan yang telah diberikan kepada kami para audiensnya. Mungkin silakan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung di chat ya. Baik, kalau tidak ada, kami akan sedikit putarkan video untuk menjelaskan alur proses yang ada sekarang dan berjalan di kreditpensiun.com.
Ya itu. Halo pensiun hebat, untuk Anda yang masih merasa bingung bagaimana alur proses pengajuan di kreditpensiun.com, yuk mari simak video berikut ini. Pertama, silakan Anda mengunjungi website kami dengan menuliskan www.kreditpensiun.com pada browser Anda. Selanjutnya, lakukan perhitungan simulasi kredit yang Anda inginkan. Apabila perhitungan simulasi sudah sesuai, klik ajukan. Untuk memastikan pengajuan Anda telah kami terima, tim telemarketing akan menelpon ke nomor yang Anda telah daftarkan. Setelah tim telemarketing kami menghubungi Anda, kami akan melakukan survei dan menjemput berkas ke rumah Anda. Seluruh berkas Anda akan diverifikasi oleh bank. Apabila pengajuan Anda telah disetujui oleh pihak bank, maka kami akan meminta Anda untuk datang dan melakukan tanda tangan akad kredit di bank terkait. Kini, dana pensiun Anda pun telah cair dan Anda bisa menikmatinya untuk berbagai bisnis yang Anda inginkan. Karena masih banyak peluang di kreditpensiun.com. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin sedikit ada gambaran untuk prosesnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mau jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Elika Rekening Tami, berarti untuk pengajuannya bisa melalui bank yang bermitra dengan kreditpensiun.com. Betul sekali. Jadi kalau hari ini kan banyak orang yang malas ya untuk ke bank, berurusan dengan bank. Nah, kami adalah mitranya dan kami adalah jembatannya, begitu. Bapak Ibu hanya perlu ada di rumah, Bapak Ibu hanya perlu ada di kantor misalnya kalau sibuk, nanti kami yang samperin. Kami yang datangi tempat Ibu berada, dimanapun berada, kami yang minta persyaratannya dari Bapak Ibu, kami yang urus ke banknya. Jadi memang seperti itu cara kerja dari kreditpensiun.com. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Bu Elika, untuk pengajuannya bisa melalui bank yang bermitra dengan kreditpensiun. Iya, betul sekali. Untuk hari ini kami masih bekerja sama dengan BNI, Bank BTPN, dan juga Bank BJB. Di luar itu kami belum bisa bekerja sama. Masih dalam proses bekerja sama dengan beberapa bank. Jadi visi kami memang salah satunya adalah kami ingin menghilangkan stigma dan juga membantu orang yang selama ini berpikir bahwa pengajuan kredit di bank itu sesuatu yang sangat tidak mungkin dan sangat sulit. Itu Bapak Ibu, salah satu visi kami. Kemudian ada dari Liza Oktaviani. Ya. Apakah kredit pensiun sudah terdaftar di OJK? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan ke kami. Jadi karena kami ini pada dasarnya bukanlah fintech atau pinjaman online begitu yang menyalurkan dana korporasi, dana pribadi, dana perusahaan, kami telah berkonsultasi dengan pihak legal atau tim hukum kami sendiri. Itu bukanlah menjadi prasyarat bagi lini bisnis kami, karena pada dasarnya kami adalah tenaga pemasar dan juga jembatan antara calon debitur dengan bank yang bersangkutan, begitu, sehingga kami tidak diperlukan, tidak diharuskan memiliki izin dari OJK, Bapak Ibu. Tapi adapun kami berdiri pada suatu PT, ya betul, kami ada di bawah sebuah PT Masjid Bangun Sejahtera yang secara resmi bekerja sama dengan beberapa bank yang tadi saya sebutkan. Perjanjian kerjasamanya bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu dan semuanya transparan. Jika ingin bermitra dengan, ini dari Nur Fadilah. Jika ingin bermitra dengan platform kreditpensiun.com,
apakah ada persyaratan tertentu dan apakah keuntungan yang akan kami peroleh perlindungan nasabah dari platform ini. Untuk persyaratan saja, jadi klik link yang tadi, link pendaftaran mitra-kreditpensiun.com, lalu data Bapak Ibu akan diterima oleh kami, sehingga nanti akan ada dijadwalkan sesi wawancara. Gitu. Kalau nanti lolos, melengkapi berkas persyaratan, setelah itu baru bisa melakukan penjualan produknya. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah keuntungan yang akan kami peroleh? Untuk keuntungan yang akan diperoleh adalah insentif, Bapak Ibu. Kami membuat skema insentif, begitu. Insentif artinya kita tidak memiliki gaji pokok. Kita memiliki besaran insentif 1%, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki nasabah PNS, TNI, Polri yang ingin mengajukan kredit di bank, apabila dana cair maka 1% akan menjadi milik Ibu, Bapak. Gitu. Jadi misalnya plafon yang disetujui oleh bank yang bersangkutan 300 juta, maka 1% adalah insentif untuk Bapak Ibu sebesar 3 juta begitu. Nah, untuk plafon yang ada sampai hari ini itu 500 juta Bapak Ibu, sehingga ada kemungkinan kalau Bapak Ibu bisa menemukan calon debitur dan menjadi booking 500 juta, maka 1%-nya akan diberikan dari kreditpensiun.com kepada Bapak Ibu langsung ke rekening, gitu. Itu keuntungannya. Kemudian keuntungan yang lain di sisi finansial, pekerjaan ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu bisa juga bekerja di tempat lain, tapi juga menjadi mitra kreditpensiun.com. Kemudian kami juga tidak ada target bulanan atau bahkan target tahunan, sehingga kalau tidak mencapai target atau dikeluarkan begitu tidak ada, Bapak Ibu. Seperti itu. Bagaimana bentuk perlindungan nasabah dari platform ini? Kalau untuk perlindungan nasabah, karena yang berhubungan langsung dengan Bapak Ibu, maka tanggung jawabnya ada di Bapak Ibu. Begitu. Karena kreditpensiun.com hanyalah mediator antara calon debitur dengan bank. Begitu, Bapak Ibu. Ini dari Bamba TV. Ini pertanyaannya, apakah saya sebagai seorang mahasiswa bisa menjadi mitra dari kreditpensiun.com? Nah, ini sangat bisa. Kenapa? Semasa saya kuliah juga dulu, banyak sekali dosen-dosen begitu ya, atau juga ya dosen ataupun karyawan di kampus itu juga statusnya ya memang ada yang masih honorer, ada yang sudah PNS begitu. Nah, ini ladang ataupun market yang sangat besar untuk dikerjakan juga oleh Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu adalah seorang mahasiswa. Begitu, mungkin lagi kuliah atau bagaimana gitu ya, lagi ngajar, terus ditanya, Pak, Bu, kira-kira setelah pensiun mau ngapain ya? Gitu. Mau buka usaha kah, atau mau umroh kah, mau renovasi rumah kah, dan sebagainya gitu. Saya pikir ini juga menjadi peluang untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi mitra kredit pensiun. Apalagi nih? Ini Miani Syafira, Kak minta sarannya dong, saya kan masih kuliah, ada niat mau kerja part-time atau jualan biar ngeringanin orto, tapi suka disuruh fokus kuliah aja. Tapi ngedumel juga kalau uang SPP aku mahal, aku jadi saran saya sih fokus sama kuliah dulu. Nanti kuliahnya terabai. Saya lanjut ke Ibu Leli. Buat pegawai swasta apakah bisa bergabung? Sangat bisa, Ibu Leli. Sangat bisa. Ya mungkin saja ya teman sekantor di perusahaan swastanya, suaminya
suaminya PNS misalnya begitu, dan 5 tahun lagi mau pensiun, gitu. Atau suaminya PNS tapi masih lama pensiunnya, berarti masuk ke kredit pegawai aktif. Nah, itu sangat bisa. Jadi, walaupun nama kita kreditpensiun.com, tapi kita juga melayani kredit pegawai aktif. Tapi dengan syarat PNS, TNI, Polri ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau pegawai swasta, mohon maaf, kami tidak bisa layani. Gitu. Jadi, PNS, TNI, dan Polri, itu bisa kita layani dari mulai dia saat aktif sebagai PNS. PNS ini umurnya 20 berapa ya? Dari 21, 22 udah bisa jadi PNS ya. Itu bisa kita layani. Romauli Sormin, Bank Kredit Pensiun sudah bermitra ke bank mana saja tadi? Bank BTPN, BJB, dan juga Bank BNI. Mungkin satu lagi kali ya, biar nggak kelamaan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya saja ke saya melalui WhatsApp. Setelah ini nanti akan saya berikan nomor saya, atau mungkin bisa langsung dicatat saja Bapak Ibu di 0878, saya ulang, 0878 0215, saya ulang ya, 0215 1196. 0878 0215 1196. Jadi boleh sekali bertanya sama saya, hanya bertanya-tanya dulu bagaimana jadi mitra, apa persyaratannya, bagaimana skema insentifnya. Boleh semuanya tanya ke saya. Begitu melalui nomor itu ya. Saya dengan BRAIN, BREIN, Bapak Ibu, kalau mau bertanya apapun tentang kredit pensiun maupun program pensiun hebat. Saya pikir itu, Mas Moderator Anderson. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Febi untuk kesempatannya, untuk kesediaannya. Saya mewakili seluruh tim yang ada di kredit pensiun. Titip salam untuk seluruh tim Fingram ya Mas ya. Saya dengar ada namanya Fingram yang Mas kelola saat ini. Semoga sukses, saya doakan sehat selalu dan selalu berkembang Mas Febiansyah. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Ya, terima kasih untuk Bapak Andika Novianto. Oke, selanjutnya ya, agenda kita akan pengumuman pemenang untuk 3 orang pertanyaan terbaik. Saya sudah mengantongi ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan emas batangan. Yang pertama adalah, apakah sudah siap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Ya, yang pertama adalah Ibu Nur Fadila. Ibu Nur Fadila, ini yang pertama. Selamat untuk Ibu Nur Fadila. Nanti bisa menghubungi tim kami. Yang kedua adalah Ibu Romauli. Ya, Ibu Romauli dari Pematang Siantar ya. Selamat untuk Ibu Romauli mendapatkan hadiah emas batangan dari kami. Selanjutnya, pemenang terakhir. Apakah Anda salah satu pemenangnya? Oke, untuk pemenang terakhir ada Ibu Imaro. Ya, satu Ibu Imaro mendapatkan hadiah emas batang seberat 0,1 gram. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ada absen ya. Untuk absen nanti bisa diberikan link dari tim kami. Absen bisa diberikan. Tapi sebelum absen kita akan melakukan foto screenshot bareng ya. Kita akan melakukan foto bersama untuk keperluan dari
tim media sosial kredit pensiun. Mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengikuti gaya saya seperti ini, tangannya di kepal ke atas. Oke. Oke, untuk sesi foto pertama ya, dari slide pertama. Oh iya, ini untuk yang belum nyalakan kamera, bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Oke. Untuk yang belum menyalakan kamera, ini saya lihat masih banyak yang belum menyalakan kamera. Oke, untuk semuanya tangan di kepal. Saya ingin memulai dari slide pertama ya. Oke, sudah siap? Ayo. Oke, gambarnya ternyata masih nge-load ya. Bentar, ini wah bersemangat sekali pada ikut ini ya. Iya. Oke, mulai dari slide pertama, silakan. 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu, tahan, jangan dimatikan kameranya. Slide kedua dinyalakan, mohon dinyalakan semua kameranya karena dari tiap PC beda-beda ya. Slide kedua ditahan. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terakhir slide keempat. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi foto bersama telah selesai acara webinar kita, Cermat Berinvestasi untuk Masa Pensiun, dari Pensiun Hebat. Untuk para pemenang nanti bisa menghubungi kami, bisa personal chat ke kami. Setelah itu webinar ini akan selesai. Terima kasih untuk semua audiens dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selalu coba ambil. Kenapa? Terima kasih. Izin live. Boleh live kah? Makasihku untuk semuanya. Terima kasih Mas.
Video aja Mas puterin. Video yang tadi. Ya, yang tadi. Halo pensiun hebat, untuk Anda yang masih merasa bingung bagaimana alur proses pengajuan di kreditpensiun.com, yuk mari simak video berikut ini. Pertama, silakan Anda mengunjungi website kami dengan menuliskan www.kreditpensiun.com pada browser Anda. Selanjutnya, lakukan perhitungan simulasi kredit yang Anda inginkan. Apabila perhitungan simulasi sudah sesuai, klik ajukan. Untuk memastikan pengajuan Anda telah kami terima, tim telemarketing akan menelpon ke nomor yang Anda telah daftarkan. Setelah tim telemarketing kami menghubungi Anda, kami akan melakukan survei dan menjemput berkas ke rumah Anda. Seluruh berkas Anda akan diverifikasi oleh bank. Apabila pengajuan Anda telah disetujui oleh pihak bank, maka kami akan meminta Anda untuk datang dan melakukan tanda tangan akad kredit di bank terkait. Kini, dana pensiun Anda pun telah cair dan Anda bisa menikmatinya untuk berbagai bisnis yang Anda inginkan. Karena masih banyak peluang di kreditpensiun.com. Halo pensiun hebat, untuk Anda yang masih merasa bingung bagaimana alur proses pengajuan di kreditpensiun.com, yuk mari simak video berikut ini. Pertama, silakan Anda mengunjungi website kami dengan menuliskan www.kreditpensiun.com pada browser Anda. Selanjutnya, lakukan perhitungan simulasi kredit yang Anda inginkan. Apabila perhitungan simulasi sudah sesuai, klik ajukan. Untuk memastikan pengajuan Anda telah kami terima, tim telemarketing akan menelpon ke nomor yang Anda telah daftarkan. Setelah tim telemarketing kami menghubungi Anda, kami akan melakukan survei dan menjemput berkas ke rumah Anda. Seluruh berkas Anda akan diverifikasi oleh bank. Apabila pengajuan Anda telah disetujui oleh pihak bank, maka kami akan meminta Anda untuk datang dan melakukan tanda tangan akad kredit di bank terkait. Kini, dana pensiun Anda pun telah cair dan Anda bisa menikmatinya untuk berbagai bisnis yang Anda inginkan. Karena masih banyak peluang di kreditpensiun.com. Halo pensiun hebat, untuk Anda yang masih merasa bingung bagaimana alur proses pengajuan di kredit pensiun,